Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Uji Mutu Geni. Ya, jadi pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai DNA marker dan isoelectric focusing atau disingkat dengan IF. Tapi sebetulnya jujur saja tadinya saya agak ragu mau menyampaikan materi ini atau tidak, karena yang pertama memang ini biasanya disampaikan oleh dosen yang berpengalaman dari luar, dosen dari perusahaan yang memang sering sekali menggunakan uji ini, begitu ya. Yang kedua memang agak sulit untuk menyampaikan kepada adik-adik yang memang belum ada basic bioteknologi atau molekular biology. Tetapi saya akan coba sampaikan sesimpel mungkin dan adik-adik juga harus berusaha memahami sebisa adik-adik. Nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya atau bisa searching sendiri begitu ya. Nah, kemudian adik-adik yang akan saya sampaikan pada materi ini memang bukan teknikal ya, bukan teknisnya seperti apa, cara-caranya bagaimana, karena itu sangat teknis sekali. Apabila kita bahas mungkin waktu kita tidak akan cukup dan memang sebaiknya itu dipraktekkan gitu ya. Nah, beruntung sekali mungkin kakak kelas kalian yang tahun-tahun sebelumnya biasanya berkuliah ini langsung di ISWES Indonesia ya, di Jember. Jadi mereka langsung bisa melihat prakteknya seperti apa. Tetapi ya just bear with me, nggak apa-apa, kita bisa pelajari apa yang kita bisa pelajari saja ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kita biar paham dulu prinsipnya seperti apa, nanti mungkin untuk aplikasinya dan lain-lain adik-adik mungkin bisa baca buku ini ya, keluarannya Balai Pengujian, atau bisa searching-searching di internet juga banyak sekali gitu ya. Sekarang kan video sudah banyak, yang penting kita tahu dulu prinsipnya seperti apa. Oke, kita mulai dari pendahuluan ya. Jadi lingkup materi hari ini seperti biasa saya beri pendahuluan dulu biar kita bisa tune in ya, bisa satu gelombang biar nyambung gitu. Kemudian saya akan bahas mengenai DNA marker dan yang terakhir adalah isoelectric focusing atau IF. Nah, pendahuluan dulu adik-adik, saya sekaligus mengingatkan materi-materi genetika kepada adik-adik ya. Nah, seperti yang kita tahu ini saya punya gambar tanaman. Tanaman ini di dalamnya ada selnya. Ya, di dalam selnya ini ada nukleus. Di dalam nukleusnya ini ada, ya ini nukleus, di dalam nukleusnya ini ada kromosom. Nah, kromosom adik-adik itu terdiri dari untayan-untayan DNA. Nah, kemudian fragmen dari DNA yang nantinya akan dikoding menjadi protein itu disebut dengan gen. Nah, sampai situ masih ingat dulu ya. Jadi ini adalah DNA, kemudian fragmennya disebut dengan gen. Itu nanti yang akan mengkode protein. Nah, DNA ini ya, terdiri dari basa nitrogen ya. Ada 4 basa nitrogen. Ada timin, ada adenin, ada guanin, ada sitosin. Nah, mereka selalu berpasangan adik-adik karena DNA ini kan double strand ya. Jadi punya 2 punggung gitu ya. Dan mereka ini selalu berhubungan adik-adik, selalu terkoneksi. Nah, timin biasanya berpasangan dengan adenin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Itu tidak pernah tertukar ya adik-adik ya. Mereka adalah pasangannya masing-masing. Sehingga adik-adik apabila kita mau mengukur DNA panjangnya berapa, tentu tidak dengan meter ya adik-adik ya. Tetapi ukurannya ditetapkan sebagai base pair atau pasangan basa ya. Berapa panjang DNA diukur dari berapa pasangan basa yang dia punya. Misalnya ya, kalau kita punya DNA dari sini ke sini potongannya, cat begitu. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 base pair ukurannya. Nah, begitu ya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham. Nah, saya ingatkan lagi juga kepada adik-adik mengenai sintesis protein. Nah, begini adik-adik, tadi kan basa-basa yang tadi, setiap 3 basa itu disebut dengan kodon. Kodon ini nanti akan ditranslasi oleh RNA, kemudian dibawa ke ribosom adik-adik. Nah, di ribosom ini, setiap 3 basa, 3 pasang basa ini, akan menciptakan 1 asam amino adik-adik. Ya, intinya begitu ya, intinya aja. Setiap 3 basa akan dikode menjadi asam amino, begitu ya. Ini yang kode-kodenya adalah ininya ini, CAC, itu berarti asam aminonya apa? Itu ada ketentuannya sendiri. Asam amino ini adik-adik, kemudian mereka bergabung
dalam ikatan peptida kemudian akan membentuk protein, begitu ya. Nah, protein inilah yang nantinya akan menjadi sifat-sifat yang kita punya atau tanaman yang kita punya, begitu. Dia akan meregulasi hal-hal yang berkaitan dengan sifat tersebut, begitu ya. Kemudian saya akan kenalkan juga kepada adik-adik mengenai polymerase chain reaction atau PCR. Jadi PCR ini adalah metode yang digunakan untuk memperbanyak DNA atau amplifikasi ya. Jadi memperbanyaknya itu tidak hanya 1 menjadi 5 begitu ya, tapi 1 menjadi 20 juta begitu ya. Akan jadi banyak sekali gitu ya. Nah, tekniknya begini ya adik-adik. Jadi ini contohnya adalah misalnya fragmen DNA begitu ya, atau katakanlah gen begitu. Fragmen DNA ini kemudian kita panaskan adik-adik. Kalau dia kita panaskan antara 94 sampai 96 derajat Celcius, maka DNA itu ikatannya akan terpisah. Seperti ini. Ini namanya adalah denaturasi atau denaturation, gitu ya. Nah, ketika dia terpisah, adik-adik, kita bisa pasangkan kepada mereka, kita berikan namanya adalah primer. Primer ini adalah starternya lah, katakan starternya untuk membuat untaian DNA baru gitu ya. Jadi isinya dia adalah basa-basa nitrogen yang sintesis istilahnya yang kita buat sendiri. Jadi dia nanti akan menempel adik-adik ke sini ketika suhunya 68 derajat Celcius. Dia menempel. Kemudian ketika suhu 72 derajat Celcius adik-adik, maka yang tadinya pendek segini itu akan memanjang gitu ya, memanjang. Jadi primer itu ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan, kedua primer gitu ya. Tetapi dua DNA ini kemudian menjadi DNA copy dari DNA yang asli ini, Dede. Nah begitu. Itu dari 1 menjadi 2 ya. Kemudian ini cycle-nya kita ulang lagi, terus ulang lagi hingga copy DNA yang kita punya ini menjadi sangat banyak, menjadi jutaan banyaknya begitu ya. Teknisnya Dede, kita bisa menggunakan alat namanya adalah PCR ya, PCR. Nah, jadi alat ini bisa kita atur suhunya sedemikian rupa untuk bisa mengadakan PCR ini. Intinya adalah PCR ini adalah metode yang digunakan untuk memperbanyak DNA. Tadinya kita punya 1 fragmen ya, itu menjadi banyak gitu. Next, saya akan jelaskan juga mengenai elektroforesis sendiri. Jadi elektroforesis ini adalah proses pemisahan partikel dengan menggunakan muatan listrik. Nah, ini biasanya digunakan untuk DNA atau protein. Nah, prinsipnya seperti ini, Dede. Jadi ini kita punya buffer ya, larutan buffer. Kemudian ini adalah gel, isinya Dede, gel. Lalu kita kasih dia muatan listrik negatif ke positif. Nah, DNA ini muatannya itu negatif adik-adik. Jadi sesuatu yang negatif itu biasanya tertarik untuk menuju ke positif gitu. Jadi DNA-nya kita ekstraksi dulu, kemudian kita masukkan ke dalam sumur-sumur ini. Kemudian dia nanti kalau kita kasih electrical charge ya, nanti dia akan tertarik ke arah positif. Nah, begitu, paham dulu sampai situ. Nah, Dede, apabila DNA-nya itu semakin kecil atau semakin pendek, dia akan lebih ke ujung sini ya Dede. Kalau dia besar atau panjang base pair-nya, maka dia akan ada di atas sini. Nah, bayangkan saja Dede pakai saringan ya. Ada saringan, misalnya kalian menyaring pasir, seret gitu ya. Maka yang tertinggal di atas adalah yang besar-besar, yang bisa lolos ke bawah adalah yang kecil-kecil. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini contoh realnya Dede seperti apa hasil dari elektroforesis ini. Jadi nanti gelnya ini kita foto menggunakan sinar UV juga supaya kelihatan. Nah, ini bisa kelihatan pair-pair seperti ini. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham mungkin bisa tambah-tambah dengan baca buku lain, adik-adik. Nah, sekarang bahas mengenai markernya itu sendiri. Karena kan tadi kita bicara mengenai DNA marker juga. Kalau di dalam ilmu menggambar, mungkin marker itu adalah sebuah alat untuk menandai sesuatu begitu ya. Nah, kalau dalam biologi, marker itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membedakan antara suatu spesies, misalnya antara jagung dan padi, sudah beda spesies ya, itu bisa kita bedakan untuk membedakan spesies.
atau suatu varietas dengan varietas yang lain, misalnya padi varietas A dengan padi varietas B, begitu ya. Atau suatu individu dengan individu yang lain, misalnya saya dengan kalian, kita spesiesnya sama, mungkin saja rasnya sama, misalnya saya Sunda, begitu ya, kalian Sunda, misalnya begitu. Tetapi kita bisa membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi, marker ini adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membedakan antara suatu spesies, varietas, atau individu lain. Gitu ya, paham maksudnya ya? Nah, biasanya Dede, kita membedakan antar spesies dengan spesies lain itu bagaimana kalau kalian membedakan? Misalnya kalian membedakan jagung dengan padi, itu bagaimana? Pasti dilihat dulu ya dari fenotipnya, begitu. Kalau padi, buahnya kecil-kecil, kalau jagung, itu bentuknya seperti ini, misalnya begitu. Kalian membedakan dengan mata, apa yang terlihat dengan mata, apa yang menjadi sifat-sifat fenotip dari si spesies tersebut, gitu ya. Sama seperti kita bisa membedakan kita dengan hewan lain, misalnya kan langsung bisa terbedakan, begitu ya. Nah, ini disebut dengan phenotypic marker, atau ada juga yang bilang ini adalah visual marker. Jadi kita bisa membedakan sesuatu dengan melihat apa yang terlihat, begitu. Nah, tetapi apa yang terlihat tidak selamanya terlihat, ya. Misalnya antara jagung varietas A dan varietas B misalnya tidak terlalu terlihat perbedaannya, jadi kita tidak bisa membedakan apakah itu varietas yang sama atau tidak, begitu. Nah, kita bisa menggunakan DNA sequence, adik-adik. Tadi kan saya sudah katakan ya, bahwa DNA itu terdiri dari basa-basa nitrogen seperti ini ya. Kalau adik-adik bisa lihat ini, yang G, A, T, A, T, A, T, C, T, E, T, T, bla bla bla, itu namanya adalah DNA sequence. Jadi sequence DNA yang dia punya. Nah, itu bisa kita bedakan. Nah, ini disebut dengan DNA marker yang akan kita pelajari nanti. Nah, selain fenotip kita bisa lihat ya, terus kita bisa tes DNA-nya, kita juga bisa lihat dari protein yang dia hasilkan, gitu ya. Salah satunya adalah enzim. Karena tadi kan, tiap 3 basa itu akan menghasilkan protein. Maka kita bisa lihat dari aktivitas proteinnya, gitu ya. Nah, yang ini namanya adalah biochemical marker. Ini dipakai untuk nanti kita mempelajari IF ya, isoelectric focusing. Nah, dua ini ya Dede, DNA marker dan biochemical marker disebut dengan molecular marker. Nah, sekarang kita masuk ke DNA marker ya langsung ya. Nah, ini adalah metode-metode yang bisa dilakukan pada teknik-teknik DNA marker ya Dede. Banyak sekali metodenya, ada RFLP, ini ada microsatellite, ada DNA application fusion printing, dan lain-lain. Tetapi saya akan bahas 2 metode saja, yaitu metode SSR dan metode RAPD ya nanti ya. Jadi intinya metode DNA marker ini banyak sekali karena memang banyak sekali peneliti yang kemudian mengembangkan metode-metode sendiri gitu. Nah, manfaat dari DNA marker ini adalah kita gunakan untuk pertama menguji kebenaran varietasnya kita, begitu ya. Itu memang yang masuk ke dalam mata kuliah ini ya, menguji kebenaran varietas. Yang kedua adalah untuk mendeteksi patogen, seperti minggu lalu saya ceritakan bahwa kita bisa mendeteksi patogen dengan menggunakan DNA marker. Nah, yang ketiga adalah perlindungan varietas tanaman atau hak paten ya Dede. Jadi kalau kalian misalnya punya varietas hasil kalian sendiri, kemudian kalian di sequence gitu, kemudian kalian daftarkan hak patennya supaya tanaman kalian tidak digunakan orang lain untuk pemulihan yang lain atau misalnya untuk komersil dan lain-lain. Ini adalah perlindungan hak paten ya, begitu. Kemudian yang keempat adalah untuk seleksi tanaman. Kemudian untuk DNA sequencing, jadi kita akan tahu tanaman itu DNA sequence-nya seperti apa, gitu. Kemudian untuk genome mapping, phylogenetic analysis. Phylogenetic ini adalah pohon kekerabatan ya, jadi siapa dekat dengan siapa gitu kerabatnya bisa dilihat. Dan lain-lain. Ini banyak sekali manfaatnya DNA marker MDD. Tapi untuk mata kuliah kita mungkin lebih ke nomor 1, 2, dan 3 mungkin ya, menguji kebenaran varietas utamanya. Begitu, next. Nah, adik-adik saya jelaskan lagi nih, bahwa tidak semua rangkaian DNA itu decoding, adik-adik ya, tidak. Jadi, ada bagian-bagian yang justru tidak
decoding, artinya tidak disintesis. Artinya adalah DNA ini, rangkaian DNA ini ada yang bukan gen. Jadi gen itu ada di tempat-tempat spesifik yang antar spesies biasanya sama, Dede. Misalnya saya manusia, suami saya manusia, begitu DNA-nya akan 90,99% mirip begitu ya. Nah, begitu ya. Kemudian yang tidak dikoding ini tidak diterjemahkan ya, Dede ya. Memang di situ tidak ada gennya, banyak sekali yang terjadi di situ. Salah satu yang terjadi adalah ini namanya adalah non-coding region. Di non-coding region ini salah satu yang terjadi adalah amplifikasi atau pengulangan replikasi dari beberapa base pair gitu ya. Misalnya ini ceritanya ini A, G, A, T, kemudian nanti dia akan terulang lagi begitu ya. Nah, inilah yang membedakan saya dengan suami saya, misalnya begitu. Jadi, yang menjadi khasnya kita itu justru adalah di non-coding region, begitu. Nah, ini pengulangan-pengulangan ini disebut dengan, ada yang bilang DNA satellite, ada yang bilang short tandem repeat, ada yang bilang simple sequence repeat. Nah, ini yang istilah yang biasanya dipakai. Simple sequence repeat atau SSR, gitu ya. Ini akan saya ceritakan bagaimana bisa kita menggunakan SSR ini untuk marking, gitu ya. Nah, katakanlah ini ada bapak-bapak ya, Dede ya. Misalnya ini Mas rambut kuning, yang ini adalah Mas rambut merah, yang ini adalah Mas rambut coklat. Nah, pada dasarnya gen mereka itu sama, Dede, karena sama-sama manusia, begitu ya. Pada dasarnya sama. Yang membedakan justru adalah di non-coding region ini, Dede. Nah, pada simple sequence repeat-nya Masnya kuning, ini ada beberapa yang repeat beberapa kali begitu ya. Sementara Mas yang rambut coklat ini hanya terulang 5 kali ya, Dede. Yang ini mungkin 10 kali terulang begitu ya. Jadi yang membedakan antara Mas rambut kuning dan Mas rambut merah adalah berapa kalikah repeat dari sequence DNA ini, begitu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, untuk memudahkan saya akan kasih nomor adik-adik. Misalnya Mas rambut kuning ini yang region yang ini terrepeatnya 10 kali, yang ini 14 kali, ini 5 kali. Nah, itulah yang membedakan antara mas-mas bertiga ini. Karena gen mereka sequence-nya sama, begitu ya, karena manusia. Begitu. Nah, ini kalau dikasih nomor begini ya, Dede ya. Nah, kalau misalnya ini kemudian kita potong ya, kita potong menggunakan restriction enzyme sequence ini. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke PCR, kita gandakan dulu, dan kita masukkan ke elektroforesis misalnya gitu ya. Ini adalah ceritanya adalah rekaman dari elektroforesis itu gitu ya. Jadi terpisah-pisah seperti ini. Nah, ceritanya mereka ini ada di sebuah kasus pembunuhan begitu ya. Ternyata sampel darah yang ditemukan di tempat itu ketika di elektroforesis ternyata bentuknya seperti ini ya, Dede, fotonya, mappingnya ya. Nah, menurut adik-adik kira-kira siapakah yang menjadi pembunuhnya? Nah, simpelnya adalah adik-adik tinggal cari yang urutannya mirip seperti ini ya, Dede ya. Nah, berarti bukan bapak-bapak berdua ini, tapi bapak yang ini kemungkinan begitu ya. Nah, simple sequence repeat ini adalah yang pertama kali digunakan untuk mengidentifikasi DNA atau DNA profiling kalau kita bilang, atau DNA test begitu ya. Itu pada tahun 1984 kira-kira begitu. Ini adalah yang paling pertama kali digunakan untuk DNA profiling. Atau kita juga bisa gunakan untuk parental test ya begitu. Nah, kalau saya lihat ini hasil dari elektroforesis nih ya, Dede ya. Kita punya bayi, terus ada ibunya, terus ibunya bingung ini bayinya itu anaknya si A ataukah anaknya si B begitu. Dari sini adik-adik bisa lihat nggak baby ini anaknya siapa kira-kira? Nah, jawabannya adalah baby ini adalah anaknya si B, si D2 ini ya, Dede. Kenapa? Karena lihat ya, bayi ini punya gen di sini, sementara ibunya tidak ada, di DED1 juga tidak ada, dapatnya dari DED2 begitu ya. Maka DED2-nya ini adalah ayah dari si bayi. Begitu simpelnya begitu ya.
Nah, saya juga akan jelaskan mengenai random amplification of polymorphic DNA. Ini juga seringkali digunakan untuk pengujian kebenaran varietas begitu ya. Jadi ini kalau tadi kan memanfaatkan SSR ya, memanfaatkan daerah yang non coding begitu ya. Kalau ini dia memanfaatkan daerah yang coding, tetapi menggunakan primer acak. Tadi kan saya sudah jelaskan pada saat PCR primer itu apa, mungkin bisa dilihat lagi. Jadi primernya acak adik-adik. Misalnya kita punya sampel kacang kedelai, tanaman kedelai misalnya. Ini adalah DNA strain dari kacang kedelai itu, kan ada 2 ya. Lalu kemudian saya punya primer, ini primer yang ke kanan, yang ini primer yang ke kiri, begitu. Kemudian saya tempatkan primer ini secara acak begitu ya. Kita aduk saja begitu. Dia secara acak, ada yang kemudian menempati di situ dia acak gitu ya. Karena kita tidak tahu primernya. Kan ini kalau primer ini berarti dalam proses PCR ya. Ini dalam proses PCR. Nah, si DNA ini kemudian terjadi kan ini tadi primernya nempel ya, annealing berarti ya. Tadi pas terpisah itu dinaturasi, dia annealing, terus kemudian DNA-nya memanjang, elongation gitu ya. Nah, nanti akan dihasilkan seperti ini ya, Dede. Ketika amplifikasi, daerah-daerah yang ini itu sudah tidak ada karena tidak teramplifikasi pada saat primernya menempel gitu ya. Nah, ini kemudian kita proses lagi dan kita masukkan ke dalam electrophoresis gel begitu ya. Nah, ini misalnya adalah hasil dari varietas kedelai yang ini Dede begitu ya. Nanti Dede bisa bandingkan dengan varietas lain, varietas A, B, C, D dan lain-lain gitu ya. Kita bisa akan melihat kekerabatan dari antar varietas itu. Nah, contohnya seperti ini ya Dede. Ini pada contoh beberapa varietas kedelai. Yang ini gennya, ini hampir sama semuanya ya, ada yang mungkin sedikit menipis begitu. Tetapi lihat pada gen yang ini ya Dede, ada beberapa varietas yang tidak mempunyai gen tertentu. Ya, maka itu ada sedikit berbeda. Entah itu gennya apa, mengatur apa, mungkin bisa diteliti lagi gen tersebut mengatur apa gitu. Nah, intinya begitu, kita bisa melihat kekerabatan dari si kedelai ini untuk masing-masing varietas. Nah, apalagi kalau misalnya kita mau mengecek apakah betul varietas itu ataukah tidak. Nah, kita harus punya standar, satu standar misalnya kita memang tahu itu varietas yang itu begitu ya. Lalu kita tes juga bersebelahan dengan varietas yang ingin kita cek. Apakah itu betul varietas yang itu gitu. Lalu kita bisa lihat kalau garisnya sama, maka dia betul varietas yang itu. Kalau misalnya garisnya berbeda, maka itu lain varietas. Begitu intinya. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai isoelectric focusing ini deh. Jadi kalau tadi kan kalau DNA electrophoresis itu berdasarkan base pair-nya ya, berdasarkan ukurannya. Kalau ini dia memisahkan protein berdasarkan isoelectric point dengan memanfaatkan gradasi pH. Nanti akan saya jelaskan lagi ya Dede. AIF ini sering digunakan untuk uji hibriditas Dede. Nah, ceritanya begini ya Dede. Jadi protein ini kan seperti yang Dede tahu terdiri dari asam amino. Jadi asam amino itu terikat dengan ikatan peptida, kemudian mereka menjadi protein. Nah, asam amino ini ya Dede punya bermacam-macam muatan. Ada yang muatannya positif, ada yang muatannya negatif, ada yang muatannya netral, begitu. Nah, karena protein ini terdiri dari asam amino, pada akhirnya protein ini juga nantinya akan memiliki muatan yang berbeda-beda karena setiap protein jenis tertentu itu memiliki asam amino yang berbeda-beda juga ya. Jadi intinya setiap jenis protein memiliki muatan yang berbeda, begitu ya. Nah, Dede, ternyata muatan molekul protein ini dapat berubah apabila pH-nya berubah. Begitu. Sama seperti bunglon ya, misalnya pH-nya rendah, tiba-tiba muatannya jadi positif, pH-nya agak tinggi dikit, mungkin jadi negatif muatannya, itu bisa berubah-ubah, Dede. Nah, ini yang disebut dengan isoelectric point ya, Dede. Jadi isoelectric point adalah titik di mana pH itu membuat molekul protein bermuatan netral, Dede. Paham ya maksudnya ya? Karena tadi kan muatan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan pH-nya. Nah, isoelectric point ini adalah pH ketika protein itu bermuatan netral, gitu. Nah, kalau misalnya pH-nya
rendah adik-adik, biasanya muatannya adalah positif. Kalau dirubah ke rendah begitu ya. Kalau pH-nya dirubah ke tinggi, maka muatannya akan negatif. Nah, berdasarkan inilah nanti degradasi akan terjadi, adik-adik. Intinya seperti itu. Nah, baik adik-adik, langsung saja saya tunjukkan hasil dari pembacaan isoelectric focusing ini ya. Ini adalah hasil dari elektroforesisnya. Nah, tadi saya di awal jelaskan bahwa ini memang dipergunakan untuk uji hibriditas ya. Uji apakah si benih tersebut adalah memang betul-betul hasil hybrid ataukah hybridnya gagal gitu, hibridisasinya gagal gitu. Jadi misalnya begini, yang ini adalah parent betina ya, sementara region yang ini adalah parentnya jantan gitu. Harusnya yang hybrid ini kan gabungan antara yang betina dengan yang jantan gitu ya. Maka adik-adik bisa lihat di sini misalnya garis yang ini, dari betina dia dapat yang sini, kemudian di hibridnya ada ya. Nah, di hibridnya ada. Kemudian dia dapat dari jantannya ada juga di sini, begitu. Ya, padahal di betina tidak ada ya. Berarti dia dapat dari jantan di sini. Begitu dan seterusnya. Dia dapat dari jantan yang ini dapat dari betina gitu. Ini berarti menunjukkan bahwa si sampel ini memang betul-betul hasil hybrid gitu ya. Apabila hybridnya gagal adik-adik, biasanya bentuknya adalah dia tidak ada garis dari parental yang jantan begitu ya. Misalnya ini tidak ada di sini. Nah, itu berarti hasilnya gagal karena dia si parent betinanya selfing sendiri begitu ya. Jadi pembacaannya begitu intinya. Nah, adik-adik, kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Lagi-lagi saya tanyakan kepada adik-adik, what have you learned today? Meskipun dengan segala keterbatasannya ya, saya harap ada sedikit yang bisa kalian ingat di dalam pikiran dan hati kalian, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah materi terakhir yang akan saya berikan kepada adik-adik di angkatan ini ya, adik-adik. Jadi setelah ini kita tidak akan bertemu lagi di kelas, mungkin bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak sudah mendengarkan saya, sudah menjadi mahasiswa yang baik untuk saya. Kemudian saya juga minta maaf kalau saya mungkin pernah bersalah kepada kalian, mungkin pernah menyakiti atau ya menyebalkan begitu ya. Mohon dimaafkan ya. Jadi saya ucapkan semoga sukses apapun yang kalian lakukan. Doa saya mengiringi untuk kesuksesan kalian ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.